Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat datang uh, di mata kuliah kita desain berbasis komputer. Ya. Jadi kalau untuk yang kelas pagi itu diampu oleh Pak Kahrudin Jenot, ya. Yang kelas malamnya baru oleh saya. Jadi ada nama dua dosen ya di situ. Karena Pak Kahar itu sibuk, jadi semua mata kuliah yang ada nama saya dengan Pak Kahar nanti saya yang mengajar, ya. Dan juga untuk yang baru bergabung di semester genap, kalau join room Zoom atau nanti mau join ke room dosennya, biasakan ketika nanti di main room di rename dulu namanya. Jadi nama dosen baru name nama kalian. Jadi agar host itu bisa masukin kalian ke room dosennya, gitu ya. Nanti kalau udah di room dosennya baru dirubah lagi namanya, gitu. Jadi biar hostnya nggak bingung, biar nggak salah masukin room, gitu ya. Oke. Untuk yang dari Undip, saya mau nanya dulu nih, apakah sudah enggak dari Undip sih, yang lanjutan ya, yang ekstensi ya, dari Undip ataupun nanti dari yang lain, apakah sudah pernah pakai software Maxuf? Ada yang udah pernah pakai software Maxuf atau hanya baru melihat melihat atau baru pakai sebentar? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Belum. Belum. Tapi tahu ya apa itu Maxuf ya, software Maxuf? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi nanti di mata kuliah DBK ini atau desain berbasis komputer itu nanti ditekankan kepada pemakaian atau penggunaan software Maxuf. Jadi nanti diharapkan ke 22 orang ini minimal punya laptop ya. Jadi nanti kita sekalian praktek. Ya. Tadinya saya pikir semester ini sudah tatap muka, kita bisa di lab, ternyata masih belum bisa tatap muka, ya makanya mau tidak mau nanti kuliahnya harus di depan laptop, ya. Atau nanti setiap rekaman ini, setiap perkuliahan rekamannya saya kirim, ya. Nanti kalau mau latihan silakan. Nah, tapi kalau saran saya kalau mau nanti agar lebih paham lagi ya di depan laptop. Terus kalau nanti yang tidak tidak ada laptopnya, ya mau tidak mau harus pinjam gitu ya ke temannya. Jadi satu laptop 2 orang atau untuk 3 orang. Ya diusahakan ada gitu ya untuk software Maxufnya. Nanti saya kasih. Oke, ini profil dari Pak Kahar ya. Mungkin yang angkatan 2019-nya ini udah kenal ya. Nah, ini yang lanjutannya masih belum kenal. Nah, ini Pak Kahar. Dia dari 2018 ya di Untada. Dari Teralfuk ya pindah ke PAL ya, sekarang jadi dirut PT PAL ya. Ini untuk Pak Kahar. Nah, ini saya ya, namanya Rizky Irfana. Jadi untuk yang belum kenal bisa panggil saya Pak Irfan aja gitu ya. Saya kelahiran tahun 95. Oke. Nanti ini bisa kalian baca-baca aja gitu ya. Ini saya lanjut aja langsung kepada pokok perkuliahannya. Oke. Ini kode mata kuliahnya 31120400 ya. 31 artinya ini mata kuliah kepunyaan TP ya. Semester 8 ya. Ini mata kuliah prasyaratnya, jadi menggambar teknik dan CAD-nya harus lulus ya, minimal C- ya kalau tidak salah. Jadi kalau yang menggambar teknik dan CAD-nya masih D atau C-, ya disarankan untuk KPRS ya.
Jadi dibatalin ngambil DBK-nya atau desain berbasis komputer. Ini kita 3 SKS ya, jadi dari jam 19.30 sampai jam 22. Jadi kalau satu SKS-nya 50 menit, maka 3 SKS 150 menit. Ya, cuma karena kita online atau daring, mungkin nanti dalam pelaksanaannya ya, sekitar 60 sampai 90 menit ya. Tidak 2,5 jam. Sifatnya ini ya, harusnya daring ya. Tetap muka daring atau online ya, tidak ada tutorial atau responsinya. Untuk komposisi penilaian seperti ini ya dari saya. Jadi absensinya itu nilainya 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%, dan nilai minimal yang paling kecil yang akan saya berikan itu C-. Nah, untuk yang baru bergabung dengan saya, kehadiran itu saya nilai yang hadir secara virtual. Jadi baik kelas pagi ataupun yang kelas malam nih. Contoh ini sudah ada 19 orang yang hadir. Artinya ketika nanti saya memberikan presensi yang hadir di sini, gitu ya. Yang tidak hadir tanpa kejelasan itu saya anggap alfa. Ya. Artinya kalau nanti kalian berhalangan, sibuk ya atau sakit atau ada pekerjaan yang diselesaikan, nanti tolong japri ke saya ya di WA grup atau WA privat ya. Nanti itu akan saya anggap sebagai presensi kehadiran ya. Jadi jangan sekali-sekali tidak hadir tanpa tidak keterangan atau tidak ada kejelasan. Nanti akan saya anggap sebagai absen ya, dia tidak hadir. Itu ya untuk presensi, kecuali kalau di dalam suatu pertemuan saya memberikan tugas. Nah, itu baru presensinya manual, artinya kalian memberikan komentar di kolom portal perkuliahan pada pertemuan yang ada tugasnya. Contoh, di pertemuan pertama ini misalkan saya ngasih tugas untuk pertemuan kedua gitu ya. Jadi saya upload materi ini misalkan pertemuan pertama saya upload materi di sini gitu ya. Nanti ini ada kolom komentar kan di bawahnya. Ya. Nanti kalian kumpulkan tugasnya di kolom komentar. Nah, kumpulkan tugasnya gimana? Pakai Google Drive. Jadi tugasnya itu kalian masukkan ke Google Drive. Nanti yang diambil dari Google Drive itu adalah link ya, link share-nya. Bisa mau pakai Google Drive, mau pakai Dropbox, Evergreen, dan lain sebagainya. Yang penting linknya itu jangan dikunci. Nanti kalian kirimkan copy paste linknya di kolom komentar. Nanti itu sudah diakumulasi otomatis sebagai kehadiran kalian. Ini yang memberikan link di sini itu sudah otomatis absen di pertemuan yang pertama. Itu kalau ada tugas. Kalau tidak ada tugas, tidak ada kolom komentar, ini saya kunci, saya yang memberikan presensinya kepada yang hadir pada saat ini juga, ya 19 orang ini. Gitu. Kalaupun nanti agak telat, gitu ya, misalkan di tengah-tengah baru join, nggak apa-apa, it's okay. Itu akan saya anggap sebagai kehadiran juga. Atau nanti ketika di tengah-tengah penjelasan pelajaran atau perkuliahan, susah sinyal, gitu ya, atau kuota atau paketnya habis, ya nggak apa-apa. Ini nanti akan terrecord di Zoom-nya. Jadi saya tahu siapa aja yang hadir pada saat perkuliahan saya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan terkait sistem penilaian. Nah, jadi ingat ya, nanti kalau ada apa-apa tidak bisa hadir pada saat perkuliahan, WA di grup atau WA pribadi ke saya. Nanti saya buatkan grup khusus untuk ini ya, mata kuliah DBK atau desain berbasis komputer. Ya, ini dari segi penilaian. Nah, tadi di awal itu saya sudah menjelaskan kita akan menekankan kepada penggunaan ya, atau tools daripada software Microsoft. Nanti akan saya kasih softwarenya, nanti kalian
install masing-masing di laptop, ya, atau nanti sudah ada punya Microsoft ya, misalkan yang bajakan atau yang portable, itu oke, nggak apa-apa, ya, sama aja, cuma paling hanya tools-tools dan menu-menunya aja nggak berbeda. Ini referensi ya, atau pustaka yang saya ambil ya, ini ebook semua, nanti kalian copy paste aja, ada judulnya di situ. Ini metode pembelajarannya, nanti bisa dibaca, ini tulisnya. Oke, ini pendahuluan, tadi saya sudah menjelaskan. Kalau ada yang masih bingung, ya silakan ditanyakan ke saya. Oke, ini pertemuan pertama ya, desain berbasis komputer ya, apa itu desain berbasis komputer, teorinya dan segala macamnya. Jadi kita nanti langsung aja kepada prakteknya. Tapi mungkin minggu depan ya, setelah semua lengkap sudah ada software maksudnya, gitu ya. Bahan-bahan ini nanti akan saya kirim di portal ya. Jadi kita nanti langsung nggak usah pakai PPT, langsung kepada maksud aja, gitu ya. Karena sama nanti penjelasannya. Nah, ini nanti materi yang saya berikan software-software dalam merancang kapal, ya. Ada maksud tribun, paskat metik, ada napa dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangannya segala macamnya. Di pertemuan ketiga ini pengenalan dari Microsoft, apa itu Microsoft, teorinya, lalu user interface ya. Sebelum kita pakai Microsoft ini sudah harus paham dulu, jadi peletakan toolsnya di mana, sehingga nanti kalau sudah bisa tutorialnya jadi enak gitu ya. Kita mau buka menu body pen, di sini menunya, jadi biar seragam, nanti peletakannya disamakan. Ini teori dari Microsoft ya. Nah, ini saya ambil dari Microsoft-nya sendiri. Jadi nanti kalau kalian yang sudah ada Microsoft, sudah diinstal, itu ada biasanya ada teorinya ya, atau panduannya sendiri. Nah, ini saya ambil dari situ juga, dari Microsoft. Nanti kalian bisa baca di Microsoft, nanti saya tunjukkan setelah saya menjelaskan ini. Terus yang kelima, ini kita basic design ya. Artinya kita mendesain kapal dulu yang sederhana di dalam software Microsoft. Baru masuk kepada existing desainnya, ada background image, ada working with marker, ada marker to surface. Jadi kalau background image ini kita menjiplak ya. Jadi gambar yang sudah jadi itu ya, lens plan, kita taruh gambarnya, terus kita ikutin bentukannya. Sebenarnya sama aja nanti prinsipnya kayak basic design. Kalau working with marker, nanti bentukan daripada background image kita tandain pakai marker. Ya. Nanti markernya akan mengikuti bentukannya. Nanti dari marker kita buat menjadi surface bentukan. Yang hanya ada garis, ya ini garis kedua, ini garis ketiga, nanti digabung jadi solid surface-nya. Kurang lebih seperti itu. Yang ketujuh ini perhitungan-perhitungan yang ada di Microsoft ya. Lalu yang ke-8 ya, pertemuan ke-8 ini UTS ya, bahannya dari 1 sampai 7. Jadi nanti ada UTS tertulisnya, ada UTS untuk desainnya. Ya. Jadi kalian baik yang dari Undip ya atau universitas manapun yang lanjutan dan yang regular kelas pagi ini dan malam dari Unsada itu kan sudah diberikan kapal rancangan masing-masing ya. Ada kapal tanker, kapal ikan, general kargo, ya, carrier. Nah, nanti UTS-nya itu kalian mendesain 3D-nya di Microsoft ya. Tadi sesuai kapal rancangannya masing-masing. Setelah itu di pertemuan ke-9 ini menghitung resistennya pakai Microsoft resisten ya. Jadi Microsoft banyak ya, ada resisten, ada stability, ada motion, ada multi-frame dan lain sebagainya. Nah, untuk menghitung hambatannya pakai Microsoft resisten. Oke. Lalu Microsoft stability ini yang pertama menghitung hidrostatik, lalu kurva Bunsen, lalu untuk menghitung stability-nya. Jadi ada intake stability, nanti ada damage stability.
Tapi nggak hanya stability aja, tadi dia juga bisa buat hydrobongen, dia juga bisa buat tangki ya, tank calibration. Ini juga damage stability ya, stabilitas pada saat kapalnya itu misalkan karam atau kemasukan air, ini bisa dihitung damage stability-nya. Yang ke-13 ini max of motion ya, seakeeping. Kita menghitung respon kapal ini terhadap gelombang. Jadi nanti kecenderungan kapal ini kalau berlayar itu apa dia? Ya, kita kan mengenal yang namanya 6 degree of freedom ya. Ada swaying, ada having, rolling, pitching. Ya, misalkan ini ada kapal. Kalau kapal nanti kita tembakan gelombangnya dari belakang. Nanti kecenderungan dia apa? Kita tembak gelombangnya dari depan, kita tembak nanti dari samping. Kecenderungannya dia apa? Kita tembak dari serong belakang ya, serong depan. Apa yang lebih cenderung dari 6 degree freedom ini gitu ya. Karena ini juga ada standarnya. Sekian derajat kah, sekian meter kah gitu ya. Terus max of structure ya. Jadi di max of structure ini kita buat konstruksi sederhana gitu ya. Jadi ada frame ya atau gading-gading. Nanti ada bulkhead, ada double bottom, lalu nanti ada stringernya, nanti ada decknya, penutupnya, nanti ada openingnya, dan lain sebagainya nanti akan dicontohkan di max of structure. Yang ke-15 ini finishing design ya, kita nanti mau mengekspor atau mau mengimport ya, dari Maxuf ke software lain atau nanti yang dari software lain ke dalam software Maxuf. Nah, untuk di UAS-nya kita tidak ada ujian tertulis, tapi berdasarkan desain calculation-nya. Jadi kalau di UTS itu ada ujian tertulisnya, jadi ada teorinya sedikit, lalu nanti masuk ke dalam desain yang tadi. Jadi desain kapal rancangan masing-masing kalian kumpulkan juga dalam satu file di Google Drive. Nah, kalau di UAS tidak ada tertulisnya, tetapi menghitung desain yang di UTS sudah dikerjakan. Nah, apa aja yang dihitung yaitu ada resisten, ada stability, ada motion, ada structure, motion, ada stability ini ya, stability banyak, ada yang persatikan yang bonjen, ada yang resisten. Nanti kalian hitung, kalian masukkan ke dalam laporannya, gitu. Itu untuk UTS dan UAS. Jadi tugas besarnya hanya 2 tadi ya, di UTS dan di UAS-nya. Gitu. Jadi nanti kebanyakan ya hanya latihan-latihan saja. Tidak ada tugas yang dinilai. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait materi ataupun penjelasan di luarnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, nah untuk software Maxuf sendiri itu sekarang sudah free ya untuk student. Jadi di sini di education.bentley.com. Oke. Nanti kalian login di sini. Nanti yang belum daftar aja. Nanti buat apa username dan passwordnya. Nanti username-nya itu email address, passwordnya kalian buat atau bikin sendiri. Oke, bagaimana untuk mahasiswa lanjutan terkait data kapalnya? Data kapalnya ya data kapal yang di apa namanya di lanjutannya. Ya misalkan lanjutannya gambar kapal tanker 5000 DWT ya udah itu yang dipakai. Yang penting ada panjang, lebar, tinggi, draft,
Lalu ada koefisien-koefisiennya, tidak usah lengkap-lengkap, hanya itu aja. Ini siapa yang nanya? Alan Diansyah, ya. Jadi nggak usah lengkap-lengkap, hanya panjang, lebar, tinggi, draft. Gitu. Nah, ini kelihatan ya, saya share screen di software Bentley Education-nya. Nanti di software sini, kalian cari aja Maxuf. Nah, tetapi sebelum kalian mendownload softwarenya, kalian harus daftarkan dulu. Nanti dia minta ID, bukan ID, siapa namanya, kartu pelajar. Nah, itu nanti isi aja pakai kartu pelajar kalian. Nah, untuk mahasiswa yang masih belum ada kartu pelajar, ya tunggu aja. Ya, nanti juga dapat. Atau nanti pinjem, boleh punya temannya, bisa, nggak apa-apa. Karena itu hanya formalitas aja. Nanti akan proses itunya sekitar 2-4 hari. Nanti kalau sudah oke, baru sudah bisa download di sini. Nah, ini kita namanya Maxuf Ultimate. Jadi nggak cuma Maxuf doang, kalian yang tertarik dengan bidang-bidang yang lain juga silakan, karena software Bentley nggak cuma Maxuf, banyak. Ada ini ya, ada building, jadi ada sipil ya, mau bikin jembatan, mau bikin rumah, mau bikin kontur tanah, sampai mau pesawat terbang ada di sini ya, bangunan ya. Nah, ini Maxuf, download. Tergantung ininya, koneksinya. Oke. Oh, tidak ada. Nah, atau nanti ini itu yang Bentley apa namanya, education-nya ya. Nanti ada satu lagi juga untuk portalnya ya. Ini portal khusus pengguna Bentley yang ada di Unsada. Nanti akan saya daftarkan juga ya. Jadi kalian nanti bisa daftar sendiri atau nanti bisa saya daftarkan. Nanti software Maxufnya saya kasih. Jadi setiap selesai perkuliahan ya atau pemberian materi, nanti ada PPT-nya beserta rekaman ya, rekaman dan juga materinya saya kirim di Google Drive. Nanti Google Drive-nya itu saya kirim di WA group ya, nanti ada WA grupnya. Nah, jadi itu satu link untuk sampai pertemuan terakhir, sampai UAS. Jadi linknya tidak berubah. Jadi saya kirim materi, saya kirim rekaman atau tutorial atau software, itu nanti di link yang sama. Ya, linknya tidak berubah. Nah, nanti ini cari aja. Ini bidangnya offshore, brandnya Maxuf, apply. Nah, ini adanya multi-frame. Nanti ada yang terbaru yang sudah saya download ya, nanti yang akan saya kirim di Google Drive. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, ini kelihatan ya, saya share screen. Sekalian aja nanti saya kasih tahu cara untuk download Bentley-nya. Nanti kalau yang udah install, itu nanti diinstal yang namanya Connect Client. Nah, ini Connect Client. Ini Connect Client-nya, karena kalau yang terbaru, yang lisensi dari Bentley aslinya, dia sudah tidak menggunakan kode-kode lagi. Ya. Terus gimana kita cara aktivasinya ya, dari sini ya, dari Connect Client. Dari Connect Client ini nanti kita masuk atau login pakai email address dan password yang tadi sudah didaftarkan ya.
Setelah sudah login atau sudah oke, baru kita buka software dari Bentley yang udah kita download atau yang kita inginkan, yaitu Microsoft tadi. Kalau dia masih tanda silang merah gini, dia belum login ya. Nah, ini connect client, di close saja. Nah, ini dimasukkan email address-nya. Nanti yang sudah kalian daftarkan. Nanti kalian klik aja Bentley Education, udah kalian daftar di situ. Nah, ini ada waktu seminggu untuk proses registrasinya dan validasinya. Nanti kalau ada trouble itu nanti bisa kontak orang Bentley-nya, nanti langsung dibalas sehari kurang dari 24 jam akan direspon sama orang Bentley-nya. Ini kan dia sudah sudah centang hijau. Ya sudah, biarkan aja. Yang penting jangan di log out atau di exit nih. Ini jangan check out atau exit ya. Nanti kalau ada update-update software terbaru atau ada pemberitahuan seputar webinar, itu ada di sini. Ya. Nah ini softwarenya harus diupdate tapi nanti aja. Ini tinggal di ini aja ya, di close aja nih, di minimize. Jadi jangan di sign out atau jangan di logout. Baru buka maksudnya. Nah, nanti enaknya apalagi kalau kalian sudah terdaftar di portal daripada Bentley itu, untuk tutorial atau latihan dari Microsoft nanti disediakan. Oke. Nah, kalau nanti pembukaan pertama pasti dia masih merah nih, silang. Nanti di sini Bentley Licensing Tool, ya. Nanti akan keluar lisensinya. Oke, nanti ini sudah sign, kalian nggak perlu sign lagi, tinggal masuk kepada Tools, nanti Activation Wizard, pilih software yang mau diaktifasi. Nanti dalam hal ini adalah maksud, nanti tinggal next saja. Nah, ini sudah ada maksudnya, tinggal di next. Nanti kalau sudah di close nih ya. Ini yang student version ya. Tinggal di close. Oke, baru di sini kita klik oke. Kalau nanti pakai maksud yang lama, yang masih V atau yang track atau nanti yang portable, pasti menunya akan berbeda dengan yang ada. Jadi lagi buka. Ini my dashboard. Nah, ini tampilan maksudnya ya, lagi loading. Nah, ini syarat pembukaan pertamanya memang agak lama karena ada iklan di sini. Jadi nanti kalau ada update-update terbaru seputar Microsoft atau software apapun, ya nanti akan ada di sini. Ya, contohnya ini Microsoft ini udah menambahkan, tapi di Microsoft Stability-nya, ya, menambahkan kriteria stabilitas. Atau nanti kalau ada berita webinar dari Microsoft di sini ada, tinggal kalian daftar aja. Ya, ini saya checklist ya, software startup. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan daripada Microsoft-nya. Nah, nanti ini yang akan kita pakai terus sampai OS ya. Gitu. Oke, balik lagi tadi ke webnya. Saya mau menunjukkan sesuatu. Nah, ini. Jadi nanti ada sertifikat langsung dari Microsoft. Contoh, starting modeler. Nanti ditandatangani oleh Microsoft-nya. Jadi nanti dia bisa masuk ke dalam email atau tadi kita download. Contohnya seperti ini ya. Saya hanya mau coba menunjukkan aja contoh salah satu sertifikatnya seperti apa.
Oke, kita open. Ini kelihatan ya, saya lagi share screen. Nah, seperti ini ya. Nanti langsung ada tanda tangannya ya. Nah, jadi lumayan ini juga sebagai keunggulan kalian juga nanti ketika sudah lulus ya. Nah, ini sertifikat. Jadi semakin banyak latihan, nanti semakin banyak sertifikatnya. Nggak cuma itu, nanti kalian daftar email, nanti di emailnya itu akan ada email masuk terus ya dari Bentley kalau kalian izinkan. Nanti kalau ada webinar di Jakarta atau webinar online, itu nanti dia akan menghubungi ke email, mau datang atau enggak, mau ikut atau enggak. Nanti kalau ikut, kalian ada ininya, nanti ada sertifikatnya. Contohnya kayak ini, mana ya? Tadi ada tuh di Jakarta. Jadi misal, ini workshop on Moses ya, ini di Unsada tahun 2016. Ini Jakarta Connect Oil Gas, ini di Jakarta nih, 2016. Kita datang, kita daftar pakai email kita yang udah registrasi, nanti akan masuk ke sini sertifikatnya bahwa kita telah mengikuti kegiatan tersebut. Jadi enaknya di situ ya. Jadi kalian nanti bisa daftar di sini ya, di Bentley Education. Nah, ini di Bentley Education. Kalian bisa daftar mandiri atau nanti di connect.bentley.com. Ini yang khusus di Unsada. Nanti saya akan daftarkan kalian juga di sini ya, di Unsada, sehingga nanti atas nama Unsada lisensinya gitu ya di sini. Dan juga nanti kalau mau latihan tadi bisa di Bentley Education-nya ya. Jadi kita coba buka Bentley Education. Yang penting kalian coba aja dulu daftar ya. Nah, Bentley Education, Get Training ya. Nah, apa yang mau di training di sini ya? Marine and Offshore. Ada Microsoft. Nah, banyak ya. Atau ini salah satunya, atau nanti kita bisa ke portal lamanya, namanya Bentley Student Server. Oh, sekarang sudah jadi Bentley Education. Nah, nanti di situ kita pilih nih, mau pelatihan apa. Ini ada yang video ya. Ini ada yang video, nanti juga ada yang berupa e-book gitu ya. Nanti pelatihannya. Nah, nanti ini file-file apa namanya? Materinya akan saya langsung kirimkan semua di dalam Google Drive. Nanti kalau sudah install Microsoft di data C, di program file, Bentley Offshore Microsoft Connect Edition, nanti cari modeler. Nah, di sini ya, filenya itu ada 19 mega. Nah, kelihatan ya, saya lagi share screen. Kurang lebih ada 453 halaman. Ini untuk yang modeler. Jadi Microsoft itu tidak hanya modeler. Jadi kalau yang modeler dia untuk membuat modelnya, ya, model awal 3D. Kalau motion ini dia ke manuvernya, skipping untuk animasi gelombang, resisten ngitung hambatan, stability ngitung stabilitas ya, mau damage atau mau intake. Bisa juga bikin tangki, nanti ada pelajarannya. Lalu yang multi frame ini nanti dia bikin konstruksi sederhana di dalam Microsoft. Sampai bikin bukaan kulit juga bisa. Nah, ini kalau mau motion manualnya, ini mau multi frame manualnya, ini yang modeler manualnya itu ada. Nanti tinggal dipelajari secara otodidak kalau mau lebih lanjutnya. Ya, ini software Microsoft-nya. Jadi buat yang
baru pertama kali melihat, ya seperti ini ya. Nanti juga akan terbiasa. Untuk contoh modelnya, letaknya sama di C, program file, atau di sini, di file, design quick start ya, misalkan yang gampang aja. Nah, ini tampak profile nih, tampak sampingnya, body plan, ini tampak atas, ini tampak perspektifnya, 3D-nya. Jadi itu enaknya Microsoft ya, langsung ada 3D-nya. Dan juga kalau nanti bentukannya kita rubah satu, dia akan merubah, langsung otomatis berubah semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait desain berbasis komputer ya, atau Microsoft, atau nanti mau nanya di luar itu silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, jadi nanti langsung saja saya buatkan grup DBK-nya. Nanti saya kasih link Google Drive untuk materi yang pertama, rekaman hari ini, dan juga nanti software Microsoft-nya. Nanti yang mau langsung install, silakan install. Akan tetapi nanti cara penggunaan Microsoft-nya untuk aktivasinya, itu tadi caranya, kita daftarkan dulu ya di portal daripada Bentley-nya. Kalau kita belum daftar, kita tidak bisa pakai Microsoft-nya. Ya, jadi pakai Microsoft itu harus online ya. Nah, akan tetapi kalau kita sudah punya akun, kita mau masuk ke software apapun dari Bentley, kita cukup sekali login aja online. Untuk seterusnya bisa offline, tetapi hanya dalam waktu 1 minggu. Setelah lewat 1 minggu ya kita harus online lagi nih untuk pancingan pertamanya. Kita masukin lagi pakai username, lalu pakai password. Setelah berhasil, ya sudah dimatikan lagi koneksinya, juga nanti dia akan bisa dipakai terus-terusan selama offline seminggu kemudian. Seperti itu. Yang penting untuk pembukaan pertamanya aja harus ada koneksi internetnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti tolong untuk yang kuliah saya di rename namanya ya. Ini masih Ricky Dariansyah. Ya, untung hostnya benar ya, masukinnya ke room ini. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Baik, kalau masih belum ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan ya pertemuan pertama. Sampai malam ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Silakan boleh leave room.